Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, ketemu lagi sama aku Carwani Ali. Dan kali ini masih dengan sesi bedah buku. Dan seperti biasa, bedah buku di setiap sesi di channel penerbit adab itu tidak akan sendiri. Aku sendiri akan membedah. Karena seperti biasa, penerbit adab selalu mendatangkan penulis-penulisnya langsung, termasuk salah satunya buku yang akan aku bedah. Kali ini adalah buku dengan judul Inovasi Pilihan Idealisme Pembangunan Ekonomi, karya dari Bapak Dr. Ing Puji Untoro. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Puji Untoro. Halo Bapak Puji, selamat pagi. Ya, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Di situ mendung tidak Pak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Tapi ini agak mendung tapi nggak hujan. Jadi apa? Emang Enak lagi seger. gitu ya Pak ya. Oke. Ya, Pak, boleh sebelumnya Bapak bisa perkenalkan secara singkat sekilas tentang diri Bapak sendiri ini, secara background ini seperti apa gitu. Meski memang di buku ini udah ada ya Pak ya di bagian profilnya gitu di belakang. ya, Tapi mungkin saya ingin tahu secara langsung dari Bapaknya, kira-kira itu Bapak ini seperti apa gitu backgroundnya. ya. Baik. Ya, ini sebenarnya buku ini merupakan biografi ya perjalanan saya mulai dari SD masih muda dulu sampai dengan selesai. Sekarang ini purna tugas sudah pensiun. Jadi awalnya memang dulu saya sekolah di Jogja, SD-nya, cuman kemudian pindah ke desa, ke Klaten, karena lingkungan di Jogja tidak kondusif karena di tengah kota, sehingga untuk belajar kok orang tua akhirnya memindahkan ke desa, dan itu menjadi juga menjadi starting point juga. Ternyata memang lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap terhadap diri kita nanti jadi apanya ya. Kemudian setelah SMA saya kembali ke Jogja, kemudian kuliahnya di UI waktu itu tahun 77, karena diterima pertama kali di UI waktu itu Skalu, baru setelah itu di UGM juga diterima, tetapi karena sudah masuk UI ya sudah nggak pindah lagi. Tuh. Kemudian di tengah perjalanan itu ditawarin oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk masuk menjadi pegawai Batan. Jadi artinya tetap sekolah dilanjutkan dari sarjana muda sampai sarjana, tetapi statusnya sudah pegawai. Nah ini nih alhamdulillah juga itu menarik, sehingga setelah sarjana langsung itu diterima di Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Tenaga Atom dulu ya. Nah, setelah di Badan Tenaga Atom di Batan, itu waktu itu juga milih mau berkantor di mana atau mau kerja di mana, karena Batan itu ada 3 kota besar, yaitu di Jogja, kemudian di Bandung, dan di Jakarta. Ya, saya berasal dari Jogja, ya saya kembali pilih ke Jogja. Nah, dalam perjalanannya setelah itu ada tawaran kembali untuk sekolah. Nah, saya daftar dan bisa lolos untuk sekolah di Jerman, mulai dari S2 sampai S3 di sana. Setelah selesai sekolah ya kembali ke Batan untuk bekerja. Nah, perjalanan itulah yang saya tuliskan di bab-bab di dalam buku itu, sehingga memang isinya itu merupakan perjalanan yang terkait dengan tadi CV atau perjalanan biografi saya. Gian gitu kira-kira. Wow, luar biasa Pak. Oke, Ya. berarti untuk kita langsung ke pertanyaannya aja ya Pak ya. Ya, Berarti Bapak saat ini stay di Jogja. saya di Serpong. Ini nih, setelah sekolah memang kembali bekerja, tidak kembali ke Jogja, tetapi ke Serpong langsung pada saat itu di Batan, di Serpong kan sedang berkembang kawasan Puspitek Pak Habibie untuk mensinergikan semua potensi riset yang ada di Indonesia itu disatukan di Serpong, dan saya kembali ke Serpong. Dan tadi lanjutannya setelah sebagai peneliti sudah sampai pada fase fungsional akhir, ya sudah, saya akhirnya justru malah pensiun dini
kemudian mendaftar di Dewan Energi Nasional, dan itulah karya terakhir yang saya ikutin, karena kalau tidak pensiun dini itu saya nggak bisa daftar di Dewan Energi karena harus statusnya sudah pensiun. Oke, Ya. oke. Nanti kita langsung ke pertanyaannya. Ini berarti melihat dari beberapa pengalaman yang sudah Bapak jelaskan tadi di awal gitu sekilas, itu kan salah satu yang menjadi alasan Bapak menulis ini, buku ini gitu kan, karena Yeah. sebagian besar ini datang dari perjalanan kehidupan Bapak sendiri gitu kan ya. Betul, betul. Terus tujuan dari Bapak sendiri itu selain dari merupakan bagian dari pengalaman perjalanan Bapak, itu kenapa menulis buku ini Pak? Gitu? Apakah ada tujuan tertentu bahwa karena perjalanan tadi gitu yang sudah dijelaskan sama Bapak ini penting, atau memang ada tujuan lain yang menjadi alasan utama pada akhirnya memutuskan untuk menulis buku ini gitu Pak? Iya, sebenarnya ada alasan yang penting di balik penulisan itu, karena kalau hanya sekedar biografi saja mungkin kurang menarik ya buat. Tetapi dari perjalanan itu ternyata memang Indonesia itu membutuhkan konsep yang inovasi itu yang akhirnya jadi kemandirian kita nanti. Maka dari itu di bab pertama itu ada konsepnya gimana sih mengembangkan inokonomi, saya nyebutnya sebagai itu. Jadi artinya inovasi itu sebagai motor untuk pembangunan ekonomi. Nah, sehingga inovasi itu menjadi idealisme, mestinya menjadi idealisme bangsa itu untuk bisa menggerakkan pembangunan ekonomi ke depan itu, karena tanpa itu tanpa inovasi yang kekuatan mandiri kita itu nanti semua itu akan dari luar masuk ke Indonesia, kita hanya dijadikan pasar. Maka ini konsep ini sudah beberapa kali saya coba sampaikan di berbagai community, dan ya tapi ya memang ya harus paling tidak saya sudah sudah melepaskan pikiran itu menjadi suatu buku yang itu kalau mau dibaca monggo, kalau ya paling tidak sudah menjadi niat untuk kebaikan ke depan. Ya. Iya, betul. Oke, berarti ini secara tidak langsung Bapak juga sudah menjelaskan ya, karena idenya ini memang karena berdasarkan dari perjalanan itu, tapi ada nggak sih Pak ide lain gitu yang datang yang bebarengan gitu, sembari bahwa perjalanan selama ini kan menarik nih gitu, terus untuk ada tujuan lain juga gitu. Itu ada datang dari ide lain nggak Pak selain dari hal itu? Ya, jadi ini emang anunya ke arah kan, selain ditulis untuk menjadi pembelajaran depan, itu menjadi juga perjalanan saya sendiri, karena sebagai peneliti yang sudah mentok gitulah kayaknya, itu kalau tidak ada implementasinya kan itu nggak ada gunanya juga kan. Jadi hanya sebagai angan-angan, hanya sebagai tulisan dalam bentuk buku, tetapi tidak diimplementasikan. Nah, sehingga pada saat setelah purna tugas di Dewan Energi, ya saya kembali sebagai peneliti, tapi tidak meneliti secara intens langsung, tetapi gimana sih mengimplementasikan hasil-hasil penelitian itu untuk menjadi hal yang bisa mendatangkan sisi komersialnya. Nah, sehingga di akhir saat ini itu ada beberapa startup yang kami coba bangun, itu yang di tulisan akhir itulah yang mungkin gimana sih peneliti itu masih bisa lah, jangan berhenti setelah pensiun jadi peneliti itu berhenti, tidak berkarya lagi, tetapi justru hasil-hasil yang kita kembangkan pada saat kita sebagai peneliti itulah yang dimulai. Itu kapan mulainya terserah masing-masing pribadi itu, tapi itu bisa diimplementasikan sehingga efeknya itu tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain, masyarakat. Ya. Biasa. Baik Pak, terus ini untuk pertanyaan ke langsung merujuk bukunya, sampai setelah itu semua terjadi, sudah dirumuskan, sudah ditargetkan gitu, kenapa pada akhirnya Bapak memilih judul buku dengan ini gitu, kayak inovasi pilihan idealisme pembangunan ekonomi? Apakah sudah yakin gitu dengan judul yang diambil ini? Terus ada nggak sih Pak ketakutan bahwa judul yang dipilih ini takutnya maaf gitu Pak, tidak relate dengan keadaan yang sekarang gitu? Itu gimana Pak? Sampai pada akhirnya ya udah deh ini aja gitu. Ya.
Ya, jadi ini pertanyaan bagus itu karena memang sebuah ide itu untuk diimplementasikan itu panjang ceritanya ya kadang-kadang prosesnya itu juga perlu panjang sekali dan konsentrasi itu juga kadang-kadang perlu intens betul. Jadi kalau kita tidak konsen betul tidak itu kadang-kadang juga nggak ada impactnya nggak kelihatan juga. Sehingga kenapa menjadi pilihan idealisme? Karena tanpa itu menjadi idealisme kita, mas semuanya itu nggak nonsen lah atau pembangunan ekonomi ke depan itu tidak menjadi kekuatan kita. Karena apa? Coba lihat itu saat ini itu China itu sangat pesat sekali perkembangannya. Betul. Itu akibat daripada inovasi-inovasi yang mereka walaupun dalam tanda kutip ya inovasinya dimulai dari niru cara yang dilakukan orang itu nggak ada masalah. Yang penting dia menghasilkan sesuatu yang baru lagi dan itu bisa langsung terimplementasi ke pasar. Ya itulah yang mungkin buku ini judul itu menjadi pilihan saya juga itu menjadi pilihan idealisme. Memang pembangunan ekonomi itu kalau nggak menjadi inovasi itu menjadi idealisme pelaksana negara ini ya mungkin kita akan tergerus lagi dengan sumber-sumber komponen maupun industri yang dari luar. Wah, luar biasa. Oke, baik Pak. Ini kan bukunya ini ya Pak ya, lumayan tebal gitu. Nah, ya. itu Bapak ini ada kesulitan tersendiri nggak Pak ketika merumuskan atau mempersiapkan dalam proses menulis buku ini itu kesulitan yang paling sangat sulit ketika mempersiapkan karya ini itu apa Pak? Boleh di-share ke kita? Ya, ya, ini sebenarnya rangkaian dari tulisan-tulisan yang kecil-kecil yang sudah saya expose juga, baik itu di media Facebook maupun di seminar-seminar yang saya. Nah, sehingga memang kesulitan di awal gimana sih menyatukan dari data sumber-sumber yang sudah ada itu menjadi satu kesatuan menjadi buku yang akhirnya bisa kalau mudah-mudahan ini ya jadi orang membaca dari awal kalau ingin membaca itu ceritanya ada alurnya. Jadi ini emang tapi data-data sebenarnya memang itu sudah ada. Jadi sudah ada tinggal memang ada beberapa yang saya coba cari itu karena memang beberapa kali ganti komputer, ganti laptop ini yang mungkin susah juga di mana dulu dokumen itu ya. Tapi sebenarnya masing-masing itu sudah ada dokumen dasarnya yang akan ditulis kemudiannya. Berarti secara kasarnya bahasanya tantangannya itu adalah bahwa persiapan buku ini sebenarnya udah di-spill satu persatu sebenarnya Pak ya melalui draft atau postingan atau catatan. Cuman untuk menjadikan satu buku ini tuh kadang kesulitannya ketika karena laptopnya rusak atau postingan itu entah ditaruh di mana atau gitu ya Pak ya. Oke Pak, ini kan kalau dari judulnya ya Pak ya, secara garis besar kan ini kan membahas tentang pembangunan ekonomi gitu, yang dimana orang itu harus memiliki idealisme atau kekuatan agar ekonomi ini tidak tergerus, tidak turun gitu kan. Jadi seperti itu. Nah tapi di dalam buku ini itu menceritakan apa saja sih Pak selain ekonomi atau ada sisi menarik yang ada di dalam buku ini yang mengharuskan orang kayaknya wajib untuk baca buku ini atau memiliki buku ini gitu. Boleh Pak? Ya, jadi ini awalnya memang itu konsep besarnya itu di bab pertama itu memang gimana sih inokonomi itu bisa itu sebagai basis ya sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi itu harus dari itu ya sehingga memang gimana sih kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Kemudian di mana kita punya SDM itu juga luar biasa kalau di bidang inovasi Indonesia itu banyak sekali baik itu dari lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta itu banyak SDM kita itu sebenarnya luar biasa. Bahkan yang kemarin pernah dengar kan ada dari SMK di Salatiga itu bisa menghasilkan suatu perusahaan yang dikenal internasional pada basisnya itu dari desain engineering yang dia sebenarnya tidak kekuatan ilmunya mungkin tidak sedasar dengan di teman-teman di lain tapi bisa mengalahkan ahli-ahli dari luar negeri dan itulah artinya kan SDM kita ini luar biasa kalau kita bisa. Nah sehingga kemudian ada institusinya itu juga sebenarnya sudah sangat lengkap. Kita punya dulu ada LIPI, ada BPPT, ada Batan, ada
itu sudah ada. Sekarang malah justru disinergikan menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, itu harapannya memang dari institusi itulah yang kemudian bisa mengembangkan selain pengembangan inovasi yang ada itu untuk menggerakkan nantinya menjadi basis ekonomi kita dengan didukung oleh SDM yang unggul, kemudian litbangnya juga tertata, yang ketiga sumber daya alamnya ini kita luar biasa. Itu kalau nggak disatukan menjadi satu konsep yang besar itu mungkin itu akan kita tidak akan bisa lagi eksis ke depannya lagi. Karena itu menjadi andalan masa depan. Kita sudah dijual ekspor bahan alam semuanya, tapi kalau kita nggak memulai untuk membuat inovasi, yaitu nanti kembali lagi kita akan ekspor terus, dan nantinya barang-barang dari luar nilai tambahnya lebih tinggi itu akan masuk. Dan itu konsep yang pertama yang mungkin harus dipahami betul itu, supaya gimana sih kita memulai untuk menuju ke sana. Nah, kemudian di bab berikutnya itu kaitannya dengan memang itu perjalanan pada saat gimana sih inovasi itu bisa dari sangat muda itu dimunculkan. Nah, itu saya menceritakan bahwa itu perjalanan yang justru dari kecil itu kita harus bentuk itu ya. Jadi artinya gimana kita membentuk SDM yang kalau kita dari kecil, makanya peran Kementerian Pendidikan Dasar bahkan mungkin sebelumnya itu menjadi penting sekali untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung konsep tadi. Dan itu saya ceritakan pengalaman pribadi, memang dimana saya dulu ikut nenek, tetapi saya dapat ilmu banyak sekali pada saat saya pada saat muda sekali, saat SD itu, karena saya diajarin bagaimana membuat secara mainan sendiri, gimana saya bisa memasak sendiri, itu diajarkan semua. Gimana saya bisa menjahit baju sendiri, itu diajarin. Sehingga hal-hal itulah yang mungkin juga buat generasi muda ke depan itu kita mestinya kita harus mulai memang diajarkan. Dan apapun nantinya, ya itu nggak tahu, kita perjalanan itu nggak tahu nanti, tetapi dengan bekal itu memang bisa eksis terus. Itulah yang menjadi harapan untuk generasi kedepannya. Nah, di akhir memang di bab berikutnya memang kaitannya dengan implementasi itu ya. Jadi pada saat saya bertugas di Dewan Energi itu beda itu alurnya, karena memang di situ policy ya, dari sisi policy kebijakan itu memang di luar konsep yang tadi, tetapi poin-poin yang perjalanan background dasar itulah juga menjadi core masukan penting juga dalam untuk mengambil kebijakan ke depannya. Ya, kemudian di bab akhir itulah yang akhirnya implementasinya itu usaha-usaha yang basisnya dari inovasi yang pernah saya ikut terlibat paling tidak, kemudian itu sekarang ini menjadi fase di mana itulah saatnya kita akan mengkomersialisasikan. Sehingga memang konsep utuh nantinya kalau bisa memang tidak hanya di bidang-bidang ini. Jadi kalau bidang semuanya itu, kalau hanya satu memang nggak ada impact-nya ya. Tapi kalau negara bisa membuat konsep ini terimplementasi, saya pikir banyak SDM yang luar biasa yang itu bisa diskenariokan untuk bersama-sama gitu. Ya. Luar biasa, Pak. Berarti ini buku super lengkap banget ya, Pak. Maksudnya tuh di dalam isinya tuh banyak kerangka yang memang sudah dipersiapkan kebutuhan-kebutuhan kita orang-orang Indonesia ke depannya, dan juga memang sudah disesuaikan untuk ke depannya gitu, Pak, agar kita tuh jangan hanya sekedar menjadi orang yang konsumtif aja gitu, tapi kita harus mampu bergerak, berinovasi, karena dalam buku ini tuh sudah ada di dalamnya itu untuk bagaimana cara memulainya, dan sudah semuanya dibekali gitu ya Pak ya. Luar biasa. Berarti ya itu harapannya seperti itu ya, tapi kadang-kadang kan apa yang dituliskan, apa yang diangankan itu apakah sesuai dengan yang dibaca, itu yang kadang-kadang memang mungkin itu perlu interaksi yang intens juga. Jadi ya. Oke, baik Pak. Ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Terus menurut Bapak sendiri gitu, untuk mempersiapkan karya buku ini sampai selesai, secara target segmentasi, orang harus memiliki buku ini, orang harus bisa
apa ya, buku ini harus bisa tersampaikan dengan targetnya itu lebih kemana menurut Bapak gitu? Apakah secara bebas atau ada ketentuan-ketentuan gitu? Karena buku ini membahas ini itu gitu. Boleh Ya. Pak jelaskan? Ya, kalau itu mestinya ke semua sektor itu ya. Jadi stakeholder, semua pemangku kepentingan itu harus jadi ya ini aja dari yang saya cetak ini sekarang udah habis karena ada yang bahkan di industri itu yang langsung minta apa lah lebih dari separuh sudah. Jadi artinya mungkin ini targetnya ya juga tidak hanya sekedar target apa di akademisi, terkait di apa media-media yang formal, tetapi juga industri ini menjadi penting juga karena apa ya skenario kalau nggak bersama-sama kita ya akan kalau paduan suara ya misalnya paduan suara itu apa jalannya nyanyinya sendiri-sendiri tidak ada yang mengkomando itu ya nggak enak didengar ya. Nah, sehingga memang butuh skenario yang kita bersama-sama dan itu disebarkan secara apa front di semua sektor, semua stakeholder supaya ini loh kita bersama-sama untuk mencapai tujuan yang tadi sesuai dengan tujuan konsep Indonesia maju ke depan itu. Ya, Iya. ya. Baik Pak, ini kita udah ada di penghujung pertanyaan ya Pak ya. Dan dari awal saya pribadi pun mendengar Bapak menjelaskan dalam mempersiapkan karya ini luar biasa banget. Karena dimulai dari perjalanan Bapak sendiri dan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa dan juga dengan harapan yang begitu sangat luar biasa juga. Nggak cuma untuk diri Bapak sendiri karena nggak cuma dijadikan sebagai biografi perjalanan gitu ya Pak ya, tapi memang ada tujuan tertentu yang memang kasarnya ikut andil juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negeri kita gitu. Luar biasa ya. Oke, terus untuk harapan Bapak sendiri gitu ketika sudah menerbitkan buku ini itu seperti apa Pak harapannya? Ya, harapannya memang ini apa saya akan mencoba untuk terus terpenetrasi ya ke semua sektor karena saya dengan teman sudah membentuk suatu forum itu ya, forum sinergi inovasi industri. Jadi ini yang dulu belum pernah terrealisasi. Gimana sih mensinergikan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di bidang inovasi ini, di BRIN misalnya saat ini, itu dengan industri. Jadi rata-rata jalan sendiri-sendiri. Dan itu nggak akan mungkin nanti bisa menjadi suatu terpadu, kegiatan terpadu yang bersama-sama yang akan bisa menggerakkan itu nanti ekonomi itu menjadi sesuai dengan harapan semua ya. Ya, itu yang apa ingin saya lakukan sehingga memang nggak tahu ini kalau apa memang mesti perlu bersama-sama. Jadi artinya oke lah kita coba sosialisasikan, kita coba apa implementasikan. Dan ini nggak tahu, mungkin saya akan mencetak lagi juga ini karena memang mungkin sudah habis saat ini dan itu akan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi pengenalan itu perlu ada langkah lanjutnya juga. Dan itu nanti memang tidak berhenti sampai di sini harapannya memang gimana SDM ini akan menjadi. Nah, ini sedang saya siapkan juga ini buku keduanya ini gimana sih SDM itu kita sebenarnya sangat mampu kok. Sumbernya ada banyak. Jadi saya menuliskan gimana sih kita orang-orang yang ya bisa mencapai pendidikan yang paling tinggi kalau bisa itu tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi kita bisa mencari itu. Caranya bagaimana itu yang saya tuliskan di dalam buku kedua yang rencana mungkin juga akan saya terbitkan di adab nanti. Ya. Ya. Jadi SDM itu perlu penting karena sumber dana itu banyak sekali. Saya pernah mencoba mencari itu ada 6.000 lembaga lebih sosial yang bisa memberikan beasiswa. Dan beasiswa itu tidak hanya sekolah di dalam negeri juga ada, tetapi ke luar negeri itu banyak sekali potensi yang kita bisa manfaatkan untuk sumber dana atau pembiayaan sekolah kita. Dan itu kalau bisa ya mungkin dua-duanya ini harus bergerak semuanya. Amin. Luar biasa banget Pak. Semoga harapan dan keinginannya dan juga niat-niat yang sudah dipersiapkan sama Bapak saat ini bisa terrealisasi lancar juga ya Pak ya. Satu pertanyaan terakhir Pak.
Oke. Sebelum kita mengakhiri bedah buku kita pada hari ini, menurut Bapak nih, setelah sukses menerbitkan bukunya di penerbit Adab, kira-kira penilaian Bapak terhadap penerbit Adab ini seperti apa? Biar kita juga bisa barangkali ada sesuatu yang perlu untuk ditingkatkan gitu atau menjadi uh, biar lebih baik lagi gitu. Boleh Pak? Ya, ya saya pikir kalau dari sisi anunya udah anu kan, saya juga merasa puas juga dari konsep editingnya terus anu teman memang apa karena memang konsep isinya itu kan tergantung dari penulisnya ya, jadi artinya pihak adab kan tidak Ya, mengedit dalam tanda kutip ya, tapi secara umumnya sudah sangat bagus itu. Kemudian memang mungkin kalau menjadi anu masukan ini, waktu itu kan saya planningnya untuk pada saat hari ulang tahun itu ya, di teman memang mungkin mungkin komunikasi yang anu juga kurang lancar pada saat itu sehingga emang target apa launchingnya itu tidak, bukunya masih belum terbit, tapi itu nggak ada masalah, mungkin malah jadi anu karena saya minta izin juga ke Adab, kalau gitu saya sementara untuk anu nyetak dulu dalam rangka untuk formalitas memberikan anu apa kepada itu tadi teman-teman yang mendukung untuk apa memberikan masukan di dalam tulisan buku ini. Dan ya itu saja, mungkin komunikasinya mungkin perlu di anu apa dipastikan gitu ya, jadi tidak apa sesuai dengan anu itu dijaga juga, kalau bisa itu dijaga betul, mungkin mungkin akan anu menarik buat buat pengembangan selanjutnya ya. baik. Kemudian yang kedua, ini anu juga dari sekarang ini kan marketingnya dari sisi apa itu sangat, media ini sangat anu luar biasa juga, dan mungkin perlu juga dari pihak adab untuk sosial media itu menjadi concern yang utama juga, supaya itu itu penyebarannya ini luar biasa anu kan, kalau di revolusioner gitu dalam arti, karena kalau kalau konsep-konsep sosial media yang klasik saja itu mungkin ya akan terimbas apa terlibas juga untuk anu yang lain yang lebih cepat. Nah ini yang mungkin perlu pembelajaran yang kita bisa lah untuk menghadapi semacam itu perkembangan teknologi ya. Baik Ya. Pak. Uh, Terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya sudah berkenan hadir untuk membedah buku karya Bapak dengan judul Inovasi Pilihan Idealisme Pembangunan Ekonomi yang luar biasa perjalanannya, isinya juga super lengkap dan memiliki target-target segmentasi yang pasti juga dengan harapan-harapan yang baik juga. Semoga harapan baik Bapak mengenai buku ini dan juga pengimplementasiannya juga bisa terjadi. Terima kasih juga untuk waktu sekali lagi dan masukannya. Saya mewakili penerbit Adab mengucapkan banyak terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih Mas Ali. Maju terus lah. Baik Pak. Baiklah Sobat Literasi, itu adalah sesi bedah buku kita kali ini dengan judul Inovasi Pilihan Idealisme Pembangunan Ekonomi karya Dr. Ing Puji Untoro yang sudah menjelaskan secara rinci dan detail dalam mempersiapkan karya ini yang sungguh luar biasa. Segitu aja videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.